Indonesia berdiri bukan dari wilayah yang kosong, tapi sudah ada penduduk tadi yang menguasai wilayah itu. Itu yang disebut pribumi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat ya, penikmat channel FSBN. Kita kembali lagi di kesempatan kali ini bersama Profesor ya, Sobar yang sering muncul di TV ya sebenarnya gitu ya Pak ya, Prof. Kemudian hari ini kita akan membahas beberapa tema kaitannya tentang kewilayahan ya atau geografi. Nanti kita bisa bahas dari sisi keamanan gitu ya, dari sisi kepentingan ya bagi bangsa Indonesia khususnya pribumi. Baik, langsung saja tanpa perlu berlama-lama kita akan perkenalan terlebih dahulu Prof gitu ya, sebagai satu bentuk perkenalan kepada teman-teman yang ada di FSBN. Ya, selamat pagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah salam sehat selalu juga. Ya. Oke. Saya Bisa langsung dimulai dari perkenalan ya, Prof. Sobar ini menguasai bidang apa dan sudah berpengalaman? baik. Saya kalau nama tadi sudah disebutkan, kalau background keilmuan saya adalah geodesi dan geomatika. Tetapi dalam perjalanannya ilmu ini kemudian beramalgamasi ya dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Jadi termasuk juga dengan geopolitik, dengan hukum, dengan administrasi, ya, peraturan perundang-undangan dan hukum laut terutama, hukum kewilayahan baik darat, laut, udara gitu. Nah di sini kemudian dalam perjalanan saya mendapat tambahan pengetahuan ya, yang di luar. Kalau tadi basicnya teknik, yang non teknikal, dan inilah yang membuat saya jadi senang belajar gitu, ketemu banyak orang, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2012 karena saya dulunya memang punya istilahnya kalau di PNS itu jabatan fungsional peneliti. Nah itu sampai kepada tingkat paling tinggi mendapat jabatan profesor riset gitu ya pada tahun 2012. Bidang kalian ya geodesi geomatika. Geodesi. Ya sesungguhnya geodesi geomatika. Kemudian saya mengajar di Unhan, diminta mengajar tahun 2011, 2012 lah dalam prakteknya setelah saya dapat profesorship itu. Kemudian saya tawarkan satu bidang kajian yang disebut dengan geospatial intelligence. Basis ilmunya geodesi geomatika plus geografi, ada sedikit geologi dan sebagainya. Baik. Tektonik. Jadi Prof. Sobar Sutisna nama lengkapnya ya. Ini sebagai informasi ya, salah satu di antara sedikit orang yang menguasai bidang geodesi dan geomatik atau geospasial secara umum tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di dunia gitu ya, berdasarkan informasi yang kita baca nih. Oke, hari ini Prof. Sobar Sutisna akan berbicara gitu ya mengenai dasar keilmuannya terkait bagaimana konteks pribumi atau pribumisme ini gitu ya, dilihat dari sisi atau kacamata kewilayahan atau regionalitas. Baik, mungkin kita bisa langsung saja gitu ya sebagai satu topik bahasan. Ya, tadi kita sudah bicara juga sebelumnya ya, bagaimana atau seperti apa gitu ya dari sudut pandang kewilayahan melihat status daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya dari sudut pandang pribumi. Ya. Bisa dijabarkan, Prof? Baik, terima kasih. Ini sangat menarik topik ini karena demikian panjang perjalanan
Kalau menurut saya cukup panjang. Kita merdeka berapa? 70. Sudah mau ulang tahun yang ke-78 sebentar lagi ya. Iya, Hanya 2023 tahun sudah lewat ya. Ada hal-hal yang nampaknya dulu pengikat kewilayahan ya, yang agak terlupakan kalau menurut saya. Ya. Jadi saya melihat begini, ketika Indonesia merdeka, menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945, itu yang disebut lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, NRI. Itu syarat berdirinya negara itu kan penduduk, wilayah, Aturan dan pemerintahan ya. yang boleh ditambah dengan pengakuan internasional, gitu kan. Nah, penduduknya kita lihat macam-macam. Wilayahnya Indonesia berdiri bukan dari wilayah yang kosong, tapi sudah ada penduduk tadi yang menguasai wilayah itu. Itu yang disebut pribumi. Ya. Misalkan dulu ada yang namanya ya yang paling agak cukup jelas statementnya itu adalah daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Kesultanan Gitu kan. Yogyakarta. Itu Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 18 menyatakan itu, ada deklarasinya jelas. Tetapi itu adalah penyatuan di dalam konteks politik ya, penyatuan secara politik bahwa daerah istimewa dulu Kesultanan Yogyakarta di Ningrat itu berintegrasi kepada Republik Indonesia. Ya. Tetapi pengelolaan wilayahnya tetap dikuasai oleh Sultan Jogja sampai dengan hari ini. Iya, gitu. Walaupun sudah dalam bentuk yang kalau saya sih agak terdegradasi, Ya, Sultan tereduksi. itu, ya tereduksi. Oke. Nah, bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Ada banyak sekali. Kalau saya nggak hafal betul karena bukan ahli sejarah saya ya. Jadi tapi mulai dari Aceh sampai terus di Sumatera ke selatan sampai Lampung itu banyak yang sekarang disebut ada sultan, ada raja, ada yang disebut ketua adat atau apapun namanya gitu kan, berbagai macam yang mereka memiliki kekuasaan terhadap wilayah ya. Nah, sehingga di dalam demikian juga di pulau-pulau yang lainnya, terlalu panjang kalau saya sebutkan. Nah, makanya di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar kita dulu ya, yang bukan dulu ya, yang asli gitu kan, kalau saya sebutnya yang asli itu negara Republik Indonesia terdiri dari bukan dibagi atas atau dibagi menjadi, tidak, karena memang bukan tanah kota. Inilah yang mau bersatu ke dalam Republik Indonesia. Jadi ada daerah-daerah itu ya, besar dan kecil yang disebut itu mempunyai kekhasannya sendiri-sendiri. Itu adalah pengakuan terhadap pribumi. Pengakuan, bukan cuma pengakuan politik, tapi pengakuan termasuk pengakuan kewilayahan atas kewilayahnya. Nah, kemudian masyarakat asli ini ya, itu kan bagaimana cara menguasai tanah itu ada yang disebut hukum adat ya. Dan hukum adat ini dulu waktu zaman kolonial mereka kan nggak terlalu diperhatikan, tapi Belanda sendiri menghormati, di situ ada hukum adat. Contoh dan penghormatan Belanda itu juga tidak tiba-tiba dia datang. Karena apa? Kesulitan dia menguasai wilayah Belanda itu. Akhirnya dia mereka sadar bahwa daerah ini sudah ada penguasanya, wilayah ini sudah ada penguasanya, sehingga kemudian macam-macam lah harus dilakukan.
ada yang disebut Depida et Impera gitu kan, ada yang disebut juga apa namanya invasi penguasaan, ada juga dengan melakukan barter dan sebagainya gitu kan. Ada yang dibarter gitu. Jadi ketika kita merdeka ini kemudian kan Belanda nggak ada, ini mestinya kan wilayah ini tetap pada kedaulatannya masing-masing. Ada pemiliknya yang secara adat turun temurun itu hidup di masyarakat. Ya. Nah, ini bagaimana gitu kan sekarang harus pengaturannya. Makanya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu ada sebenarnya perintah yang agar supaya mengkodifikasi hukum adat atas tanah ulayat. Ada macam-macam sebutannya, ada tanah ulayat, ada yang disebut yang lain. Dan itu juga ternyata penguasaan itu bukan cuma daratan, ada bukti otentik ya dari Maluku, Papua, Aceh dan Sulawesi ya, itu yang paling banyak menunjukkan bahwa mereka juga punya kekuasaan atas perairan. Ada yang 1 kilo, ada yang 4 kilo, macam-macam, beda-beda itunya. Di Maluku itu yang atas antar pulau-pulau kecil yang berkumpul tuh mereka anggap satu kewilayahan milik adat tertentu. Contohnya aja di sekarang masuknya provinsi Papua Barat ya. Itu Raja Ampat. Ya. Itu kan ada gugusan pulau-pulau gitu yang punya raja sendiri-sendiri. Dan itu termasuk perairannya. Gitu. Nah, itu bagaimana sesungguhnya ini sudah ada dan itu mestinya dikodifikasi. Nah, tiba-tiba kemudian ini setelah disebutnya amandemen, tapi sebenarnya terjadi banyak perubahan yang tadi asalnya terdiri dari jadi terdiri atas besar dan kecil yang disebut provinsi, kemudian dari kabupaten kota ya. Tapi ada juga kelucuannya di situ, masih menghormati desa gitu kan, sebagai satu kesatuan ada desa adat kan yang diakui di dalam itu. Tapi ini sungguh sudah terdegradasi dan cuma pertanyaannya sekarang bagaimana bisa mengembalikan itu. Nah, karena ini sudah terlalu panjang. Tentu saja ini membutuhkan diskusi ya di antara berbagai pakar keilmuan ya, tidak bisa hanya satu bidang ilmu geografi saja, nggak bisa hanya yang ahli hukum aja, tidak bisa hanya ahli pertahanan, ahli politik, harus bersatu membicarakan. Kita harus bicara, duduk bareng dan membicarakan bagaimana mengembalikannya. Tapi secara filosofis sebenarnya pengakuan ini ya, kalau kita mau mengembalikan keberadaan pribumi itu ya kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 yang pasal 18 tadi. Pasal 18 dan yang lain-lainnya. Tapi kembalikan dulu ke Undang-Undang Dasar 45 yang tahun 45 itu ya. Jadi amandemen ini mungkin kalau ini harus disisir lagi, kalau yang tidak relevan dengan keberadaan hak rakyat dan kemudian juga keterwakilan ya. Nah, ini kaitannya dengan politik kan. Karena kita menganut sistem politik sekarang ini politik yang demokratis ya gitu kan. Tetapi yang yang mestinya juga diperhatikan itu karena tadi negara ini berdiri atas kontribusi dari raja-raja atau sultan atau pemangku adat yang ada sebelumnya ya. Nah,
ini di mana mereka tempatnya? Ada satu poin yang perlu kita garis bawahi terkait dengan kewilayahan dan kata kuncinya adalah pribumi. Ya. Satu hal mungkin khususnya bagi para generasi muda, Prof, gitu ya, bahwa memang sejarah ini tidak boleh dilupakan, begitu pesan ya Presiden pertama, gitu ya, bahwa memang ketika negara Republik Indonesia ini hadir atau muncul, lahir, gitu ya, ini tidak di atas tanah yang kosong. Kata kunci itu tadi, gitu ya. Telah ada penguasa, ya baik itu yang disebut dengan kesultanan atau kerajaan, yang kemudian memberikan gitu ya hak untuk kekuasaannya itu masuk ke dalam negara Republik Indonesia atau sepakat untuk bergabung menjadi melebur gitu ya di dalam sebuah formasi kekuasaan yang baru atau negara Republik Indonesia. Nah, tadi ya disinggung ada sebuah permasalahan juga gitu ya hari ini gitu ya, ketika kerajaan kesultanan dan pemangku adat ini sudah memberikan gitu ya kepercayaan untuk dikelola di Republik Indonesia, namun pertanyaannya hari ini di mana posisi mereka, kekuasaan atas tanah yang sebelumnya mereka miliki. Nah itu mungkin bisa kita jawab, Prof, berdasarkan ilmu yang Prof kuasai gitu ya, bagaimana hari ini untuk mengembalikan gitu ya penguasaan atas tanah-tanah yang memang pada dasarnya mereka miliki di awal gitu ya, sekarang sudah diberikan kepada corporate gitu ya, yang secara tanggung jawab juga tidak bisa memenuhi kesejahteraan ya, banyak ya contohnya di Papua kita sering dengar kasus Freeport gitu ya, tapi sekarang ada 2, 3, 4 tahun terakhir kita mendengar tenaga kerja asing khususnya dari negara Cina gitu ya, memang secara kontrak kerja sudah terjalin dengan pemerintah. Nah, bagaimana tantangan-tantangan ini bisa kita jawab khususnya bagi generasi yang muda, Prof? Iya. Nah, ini agak sulit juga buat saya menjawabnya ini. Pertanyaannya sangat bagus. Tetapi begini, kalau power yang paling powerful saat ini itu adalah power politik. Jadi harus ada political will pertama kali dulu. Political will untuk mengembalikan dulu hak-hak mereka melalui atau mengembalikan dulu ke platformnya adalah di Undang-Undang Dasar 45 yang tanggal 18 Agustus 45 ya, dengan yang batang tubuhnya sejatinya merefleksikan amanat dari pembukaannya. Kalau sekarang, mohon maaf, kalau saya memang bukan ahli hukum, tapi banyak saya membaca pendapat para ahli politik, hukum ya, dan filsafat negara hukum gitu ya, itu tidak begitu mengalir atau terjadi karena ada penambahan pasal di dalam batang tubuh yang sejatinya tidak korelasi dengan undang-undang, tidak menyalurkan aspirasi yang ada di pembukaan. Padahal kan katanya sepakat tidak merubah pembukaan karena ini adalah sifatnya final buat Republik ini. Selama Republik ini akan berubah. Nah, mestinya kan penjabaran di batang tubuh ataupun di peraturan perundang-undang lainnya itu harusnya tetap menginikan situ, merujuk ke situ. Jadi contohnya saja kan di dalam penguasaan wilayah ya, itu adalah oleh negara. Nah, negara ini kan harus berdasarkan atas musyawarah kebijakan, istilahnya kan lewat musyawarah bukan ini hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan ini ya mestinya harus melibatkan ya orang-orang yang dulu memang mereka atau keturunannya yang merupakan penguasa tadi, asal tadi ya. Lah, apa artinya kalau sekarang tiba-tiba datang, sekarang kan rekrutmen di DPR ya atau di MPR sekalipun ya, naik ke MPR sudah nggak ada keterwakilan mereka. Semua diambil dari jalur politik karena undang-undangnya dibuat seperti itu, gitu kan, bahwa jadi sekarang kekuasaan seolah-olah gitu ya
ini kekuasaan ini berdiri atas wilayah ya yang ada sekarang disebut NKRI ini adalah semata-mata adalah milik yang mendirikan atau yang sekarang jadi penguasa di pemerintah. Padahal pertanyaannya apakah begitu? Ya silakan kembalikan lagi kepada ahli-ahli tadi. Ya, kalau saya berpendapat ini tidak mencerminkan itu, kecuali mereka keterwakilan mereka ada di badan legislatif ini, karena mereka adalah penguasa pemilik ya, pemilik penguasa awal. Itu harusnya ada keterwakilan mereka, dan itu sesuatu yang terlupakan. Nah, kalau ingin mau mengembalikan hak mereka ini, ya memang mau nggak mau, karena sekarang sistem politik seperti itu ya harus ada political will yang mau mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 dulu. Ya, sudah dijawab oleh Prof. Ya, bagaimana hari ini kita dari sudut pandang Prof. Sobar mengembalikan gitu ya hak yang menjadi hak dasar atau hak awal dari pemilik tanah atau penguasa wilayah yang ada di NKRI hari ini, ya harus ada political will baik dari masyarakat itu sendiri atau katakanlah pribumi, kita katakan pribumi ya. Yang kompak ya dari pribumi itu. Ya, jadi pribuminya harus kompak gitu ya. Jadi jangan berpecah belah ini pesannya. Oke, bagaimana political will dari pribumi ini gitu ya, dari Sabang sampai Merauke ya, untuk kemudian bersuara ya, kemudian beraktivitas untuk menyatakan kepada penguasa pemerintah hari ini dengan jalur yang ada gitu Prof ya. Untuk ayo sama-sama kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, bagaimana praktik ataupun aturan-aturan di bawahnya itu harus mendukung standar di awal. Ya, mendukung semangat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, permasalahan yang berikutnya muncul adalah ketika politik ini sudah dijadikan sebagai sebuah sarana daripada penguasa. Jadi tadi Prof sampaikan itu udah menarik juga gitu ya. Ya, political itu sekarang didrive oleh penguasa. Jadi siapa yang berkuasa dia merasa menguasai. Gitu ya. Nah, artinya ada tata kelola yang memang juga harus dirubah. Tapi kalau dari sisi hukum, ya mungkin kita tidak bahas lebih mendalam. Nah, ada sebuah bahasan lanjutan terkait dengan apa yang Prof tadi sampaikan, gitu ya. Bahwa memang sekali lagi, gitu ya, negara yang hari ini kita tinggal di dalamnya ini sudah ada penghuni sebelumnya, gitu ya, yang kita sebut dengan pribumi tadi. Nah, bagaimana kemudian, gitu ya, dari sisi penguasaan hari ini sudah terdapat banyak masalah. Ya, kita mungkin bisa ambil contoh kasus adalah bagaimana penguasaan atas pulau-pulau. Yang tadi Prof juga sampaikan. Mungkin kita bisa ambil contoh kasus di situ Prof, gitu ya. Kita bisa berikan gambaran kepada para sahabat di FSBN, gitu ya. Ada kasus bagaimana penguasaan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Ada yang terjual atau ada yang dijual. Ya kemarin Pak Tito gitu ya selaku Mendagri juga menyatakan ya buat apa kalau kosong, lebih baik diolah. Ya, ada sebuah statement kurang lebih seperti itu ya, yang sempat muncul kemarin. Nah, bagaimana Prof dari sudut geografi atau ke bidang ilmu yang Prof kuasai gitu ya. Ada pulau yang terjual. Apakah ini korelasinya tadi melepas pemilik awal? Artinya penguasa sudah sangat-sangat menguasai sehingga melupakan pemilik awal. Ya, bagaimana kaitannya dengan pembahasan kita di awal tadi? Baik. Saya sebenarnya ada pertanyaan dulu ya. Jadi yang dijual itu apanya? Nah, statementnya tadi Menteri Dalam Negeri katakanlah daripada tidak mampu kita kelola, kemudian lebih baik kita jual. Nah, yang dijual apanya? Karena di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita itu wilayah itu dikuasai oleh negara, ya kan? Pasal 33 ya. Itu jelas sekali Undang-Undang Dasar ya. Jadi jelas sekali bahwa wilayah negara itu hanya dikuasai oleh negara. Tidak. Nah, jadi kalau yang dijual apanya? Nah, misalkan kita bicara sebidang tanah. Di atas sebidang tanah itu bisa bertumpuk berbagai macam hak. Nah, ada yang disebut hak milik, ada hak guna usaha, ada hak pakai, ada hak sewa dan lain-lain. Dan juga ada yang ini kalau bicara soal hukum syariah
ini ada yang model pola kerjasama. Ya, sekarang berkembang juga itu. Dan nah, ini yang mana yang dimaksud oleh Pak Tito itu yang mau dijual? Apakah pulonya? Ya. Nah, kalau pulonya saya kira itu harus dikejar betul, pastikan Pak Tito, yang dimaksud Pak Tito itu menjual pulau. Nah, itu artinya sudah melanggar konstitusi. Apakah Pak Tito dapat izin dari presidennya? Nah, Menteri Dalam Negeri dapat izin presidennya. Kalau dapat izin, yang dua-duanya melanggar konstitusi gitu. Tetapi kalau ini yang dijual, katakanlah hak pengelolaannya, ya bisa atas dasar apa? Tinggal dibuat. Nah, yang saya hanya ingin wanti-wanti, periksa dulu pulau itu memang betul-betul terra nullius, dalam pengertian tidak ada pemiliknya. Dan saya yakin ada pemiliknya. Kalau yang dibuat tidak ada yang terra nullius. Tidak ada. Tidak ada kalau tidak ada yang terra nullius lagi. Ya, karena apa? Semua tanah-tanah ya yang dulu sudah terpetakan oleh Belanda itu adalah atas dasar pengetahuan ya dari kepemilikan pengusaha sebelumnya, bangsa pribumi sendiri gitu. Jadi walaupun mungkin pada waktu itu hanya disinggahi gitu, tapi kemudian dia jadikan tempat singgah yang secara permanen, rutin didatangi ya. Pulaunya kecil, kenapa tidak dia tinggali di situ? Karena memang tidak mungkin hidup di pulau tersebut pada zaman itu ya. Kalau sekarang mungkin dengan teknologi bisa saja di pulau yang tidak bisa menghasilkan air tanah yang bisa diminum misalkan ya, tapi kan bisa dikirim. Maaf, saya nggak boleh nyebut. Hampir ada kita protes. Bisa dikirim air minum gitu kan. Apalagi kalau sekarang pembagian. Nah, kita lihat sekarang pembagian wilayah. Ya, saya kebetulan terlibat dulu ketika pemekaran itu dan untuk pemekaran wilayah itu semua diperhitungkan pulau itu. Keberadaan pulau itu ini jatuhnya akhirnya ini bisa masuk ke kabupaten A, ini ke B gitu kan. Tidak ada satu pulau pun yang tertinggal. Artinya apa? Penguasaan itu ya memang sudah dikuasai oleh negara. Jadi tidak, kalau mau menjual ya harus negara yang menjual. Apakah Menteri Dalam Negeri itu mewakili negara? Nah. Pertanyaan saya yakin tidak bisa. Dan konteks menjualnya seperti apa harus? Ya, apalagi jawab dulu tadi apa yang jualnya. Kalau memang yang dijualnya itu adalah lingkup kewenangan yang ada pada Mendagri, artinya dijual untuk pengelolaan pariwisatanya. Ya mungkin ada bagian besar resort gitu ya. Tapi mungkin juga itu kewenangannya ada di pemerintah daerah justru. Kalau untuk pariwisata itu. Nah, bupatinya hanya ini yang dijual. Nah, jadi tidak sampai kepada pulaunya itu sendiri. Kalau dijual pulaunya, artinya nanti akan terlalu banyak enklave wilayah di NKRI ini yang dimiliki oleh non negara Indonesia ya. Jadi bisa yang pembelinya itu asing dalam pengertian non state atau bisa juga state. Amerika bukan tidak tertarik untuk memberi Pulau Wetar. Kalau Indonesia mau menjual Pulau Wetar, dia beli itu. Karena apa? Karena strategisnya Pulau Wetar ya. Untuk jadi pangkalan. Jadi pangkalan. Tapi kan tidak mungkin kita menjual gitu kan di situ. Dan itu kalau melihat ke situ tidak ada. Jadi ini bahasa menjual ini yang harus diverifikasi, diklarifikasikan apanya yang dijual. Ya. Ya. Oke, baik, mungkin kita lanjuti gitu ya pembahasannya. Memang
ada bahasa lain sebenarnya yang disampaikan oleh klarifikasi oleh Pak Tito sendiri terkait dengan topik tadi, tidak dijual, masih dilelang. Oh, dilelang. Ya, dilelang untuk dimaksimalkan. Oke. Ya. Kita masuk kepada gitu ya pembahasan berikutnya. Ini terkait kalau tadi kita bicara dasar daripada berdirinya negara, gitu ya, sudah ada pemilik dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana gitu ya sumber daya alam yang terkandung di dalam ya ataupun baik di daratan ataupun di lautan yang ada di wilayah hari ini gitu ya. Apakah bisa dikatakan Prof kita sudah merdeka atau kita sudah mampu mengelolanya secara mandiri untuk tadi balik lagi kepada pembukaan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia atau seperti apa Prof? Nah, ini pertanyaan yang cukup rumit dan kompleks ini sebenarnya ya. Karena sejatinya kondisi saat ini kalau dalam pencermatan saya memang sepertinya kok penguasaan sumber daya alam kita itu saya pertanyakan, dikembalikan untuk kesejahteraan rakyatnya itu saya pertanyakan. Bagaimana saat ini? Iya. Di mana dikembalikannya gitu kan? Sementara kita lihat kalau saya orang kampung, orang desa. Kalau saya kembali ke desa saya, bagaimana orang-orang desa itu mengelola tanah-tanahnya? Apakah itu untuk menanam padi, ya, untuk berkebun? Itu semua dipajekin. Ya, pupuknya sudah mahal. Ya, dipajekin. Tetapi in return kepada mereka, ya kadang-kadang saya dapat cerita dari seorang petani yang mengatakan bahwa plus aja untuk melakukan ini itu saya sudah bersyukur katanya. Jadi plus itu artinya dia untuk menanam padi atau palawija dia perlu pupuk, perlu tenaga dan sebagainya yang harus dibayar gitu kan. Nah, kembali modal mungkin Pak Prof. Yang setelah dimakan ya artinya kemudian dia harus bayar pajak itu ini, kemudian biaya untuk mengeksploitasi tanahnya itu akhirnya dia seperti tidak ada keuntungan. Itu plus istilah tempat saya tuh ya. Di mana itu Bro kalau boleh tahu Bro? Apa tuh? Di daerah mana? Daerah Sunda itu plus. Jawa Barat ya. Jawa Barat itu plus. Jadi nggak ada ininya. Ya. Tapi mereka tetap aja ini karena apa? Kesetiaan kepada Republik ini besar sekali rakyat di daerah itu. Ya. Nah, tetapi ya gitu kan. Ini tuh diperhatikan oleh pemerintah sehingga kalau pemerintah itu mendapatkan hasil sumber kekayaan alam ini kan besar sekali nilainya gitu. Karena negara kita negara kaya, macam-macam, mau bahan tambang, mau yang di atas tanahnya ada kayu, ada perkebunan besar, mestinya ini kan tanah-tanah yang disewakan dan sebagainya atau di hak guna usahakan itu kan ada revenue-nya yang diperoleh. Nah, katakanlah untuk dikembalikan, memberikan akses jalan kepada para petani ini sehingga dia nyaman untuk kemudian dengan harga yang murah sehingga bisa mempertahankan kehidupannya dengan cara pertanian misalkan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar sekarang ini. Gitu. Tapi tadi kembali ke pertanyaan tadi yang bagaimana sumber daya alam sudah sejahterakan pribumi atau belum? Iya, jadi di sini ya kalau memang saya ambil begini, kalau memang itu ada yang kembali gitu kan, atau sudah bisa menyejahterakan atau tidak, ini perlu adanya satu sistem audit kalau menurut saya. Indikator. Ya, sebagai indikatornya itu apa? Dan sistem audit mulai dari katakanlah seberapa besar sih harta kekayaan negara ini
dari sumber daya alam. Sumber daya alam. Misalkan pertambangannya apa aja? Apakah sudah punya kita database ya yang mengatakan bahwa cadangan emas itu sekian besar. Sekarang siapa yang mengelolanya? Berapa in return ke negara? Gitu kan? Itu. Mungkin setelah dari situ bisa dilihat berapa porsi penguasaan negara, kemampuan negara untuk mengelola ya dibandingkan dengan pengelolaan yang dikuasakan kepada pihak asing. Karena di sini tentu saja ada bargaining gitu kan, pihak asing kan nggak mungkin mau rugi dia. Pasti, dia bisnis. Mau invest tapi in return kepada mereka pasti berhitungan banget. Nah, sementara ya yang untuk kesejahteraan rakyat ini mana porsinya, gitu kan? Ini yang sampai sekarang setahu saya hanya direfleksikan dalam bentuk APBN, gitu kan? Tetapi yang besaran APBN terhadap besaran ininya nggak pernah tahu berapa porsi, berapa sesungguhnya perolehan dari sumber daya alam tadi ya yang dikelola kemudian dimasukkan ke APBN. Apakah betul seperti dengan pembagian, kalau itu bagi hasil atau bagi apapun namanya, itu ya, itu apakah memang proporsinya itu sudah menguntungkan, sudah cukup memadai atau tidak untuk kesejahteraan rakyat? Kok nyatanya kalau kita berbicara keberadaan penduduk di wilayah kita, jangankan keluar Jawa, di Pulau Jawa aja yang dekat dari ibu kota daerah Banten itu kantong-kantong kemiskinan. Padahal kekayaan Banten itu sumber kekayaan alamnya luar biasa. Lalu mana bagian yang sampai ke mereka itu? Nah, belum di Jawa Barat, belum Jawa Tengah, itu kan, Jawa Timur, kantong-kantong kemiskinan kok masih ada gitu. Jadi itu cerminan mungkin. Nah itu saya hanya bisa membaca dari fakta geografi sosial seperti itu. Kalau bagaimana mengelolanya itu saya tidak paham. Tapi yang saya tidak pernah lihat adalah neraca sumber daya alam kita sunyo berapa besar, cadangan emas berapa, cadangan migas berapa, cadangan minyak berapa, pangan. Yang sifatnya potensi berapa, yang sudah tereksploitasi berapa. Ya, belum lagi pangan ya. Kenapa kok kita impor terus? Gitu kan. Dan di sini adalah yang jadi pertanyaan juga sesungguhnya yang bisa yang harus banyak dicermati oleh masyarakat kita itu adalah kita mengaku negara besar. Kita mengaku sudah tingkat pendidikan lumayan lah. Nggak tahu saya sekarang rata-rata pendidikan orang Indonesia itu berapa, tapi cerdik pandai sudah begitu banyak lah gitu kan. Para politikus itu kan yang masuk di Senayan itu kan banyak. Bukan orang-orang tidak pandai kan itu. Nah, berapa besar tapi mereka memikirkan rakyatnya untuk kesejahteraan tadi sesuai amanat undang-undang konstitusi ya gitu. Nah, ini yang pertanyaan besar di situ gitu kan. Jadi sebaiknya memang punya ada neraca kekayaan alam itu, dan itu pernah dirintis sesungguhnya tapi nggak pernah terrealisasi. Insight gitu ya dari Prof. Sobar kepada mungkin pemangku kepentingan ataupun kebijakan hari ini. Baik, Prof, ya memang kita melihat kembali itu ada sebuah problematika terkait bagaimana baik itu secara teritori, kewilayahan, kemudian penggunaan gitu wilayah itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah penguasaan atas sumber daya atau pengelolaan sumber daya. Memang
terjadi tata kelola yang masih belum sempurna, Prof, harus kita akui. Iya, Tadi kita lihat harus. di lapangan memang masih banyak kantong-kantong kemiskinan gitu ya. Nah, terlepas dari statistical data yang memang hari ini gitu ya, masyarakat Indonesia bisa dikatakan belum yang mencapai titik sejahtera berdasarkan sumber daya yang katanya berlimpah. Ya. Nah, kaitan terakhir terkait dengan masalah tribunisme dengan juga kewilayahan gitu, Prof. Kita pemerintah ya sudah mencanangkan untuk pemindahan ibu kota ya, ke Kalimantan Timur ya. Ibu kota IKN ya. Nah, bagaimana kemudian ada satu isu yang mungkin bisa kita bahas gitu dari sisi kewilayahan. Ada satu buah peraturan ya dari pemegang otorita mengatakan bahwa memang ada hak gitu ya, bagi investor baik itu dalam negeri gitu ya, maupun luar negeri untuk menggunakan wilayah tersebut gitu ya selama kurang lebih 160 sampai 180 tahun. Ini bagaimana di IKN tersebut ya. Bagaimana kaitannya untuk mengundang investor harus menggunakan teknik marketing yang seperti itu, apakah akan mengganggu kestabilan daripada keamanan atau mungkin dari sisi pribumi ini akan menyingkirkan gitu ya hak-hak pemangku adat tersebut, bagaimana, Prof? Ya, ini soal IKN kan udah terlanjur jadi undang-undang ya. Ya, terlanjur. Jadi kita beri insight mungkin, Prof. Ya, artinya nanti apakah undang-undang ini bisa direvisi atau tidak? Itu harapan saya sih. Itu bisa direvisi gitu kan. Asal ada political will tadi ya. Ya itu tadi, karena pasti saya sangat pasti yakin dari saya punya mahasiswa yang sudah lulus doktor ya di UNAN itu yang risetnya itu kan lokusnya itu di daerah IKN itu, wilayah IKN. Ya di situ menggunakan tadi Geospatial Intelligence Data. Ya. Antara lain yang dilakukan itu adalah mengcompare apa yang direncanakan di atas kertas di Bappenas gitu ya. Kemudian dengan data fakta lapangan, ini data intelijen geospasial yang primer ya, arti datanya primer langsung dipetik dari lapangan, dari lapangan ya. Kemudian ternyata banyak sekali ininya. Jadi perbedaan yang bisa mengakibatkan ya dampak di kemudian hari. Yang akan menerima itu ya orang-orang setempat. Nah, ada ekses negatif katanya. Eksesnya negatif. Termasuk bukan cuma kepada manusia. Hewan, tumbuhan. Makhluk Allah itu kan bukan cuma manusia. Betul. Termasuk tanah, hewan, tumbuhan. Nah, berapa banyak plasma nutfat nanti yang akan hilang. Ini nggak pernah diriset. Nah, mestinya ini kenapa saya tadi berharap supaya di dalam kalaupun mau tetap ngotot ini ya, tapi cobalah diperiksa lagi, diriset lagi, kaji ulang berdasarkan tadi substansi-substansi yang ada di wilayah itu, bukan cuma manusia, ya tanah, ya hewan. Di situ dapat ternyata ada sungai yang di situ habitat buaya. Habitat biawak, habitat binatang lainnya. Dan Tuhan menciptakan mereka di situ itu bukan tidak ada maksud kan? Ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Untuk kestabilan alam itu. Sekarang kalau itu kemudian karena ketidaktahuan bulldozer masuk, alat berat masuk, apalagi investor tadi yang diundang, yang dia hanya memikirkan wilayah sekian, tanahnya seperti ini, contohnya tanaman komoditas yang saya bisa ini, apakah dia tanaman ataukah tanaman beton. Begitu cekleng dengan tanaman beton, mau apa itu habis. Apakah itu dipikirkan? Itu saja. Jadi saya kalau saya tidak mengarah kepada pro kontra ini ya, karena itu sudah jadi undang-undang, tinggal cuma menghimbau agar supaya riset ini diperdalam lagi, sehingga kalau memang
itu nanti diimplementasikan betul-betul sudah diperhitungkan sekarang, termasuk kepada rakyat pribumi dan juga kepada lingkungannya. Itu bukan cuma kepada rakyat pribumi tapi pada lingkungannya. Nah, karena jelas nanti ini kalau kalau kita lihat, nah ini yang dilakukan oleh mahasiswa saya juga ya, saya bisa cerita bahwa dia ngambil perbandingan katakanlah Brasil pindah Rio de Janeiro pindah ke Brasilia. Itu betul-betul hanya itu pun sudah merusak hutan sekian banyak. Dan sampai sekarang pun penduduk tidak banyak tapi apa yang dilakukan itu juga tidak sesuai dengan harapan awal gitu kan. Di dalam perencanaan, jadi begitu lambat. Yang dekat lagi di sini Myanmar. Myanmar juga itu dilihat bahwa ternyata mindahin dari Yangon kepada Naypyidaw itu juga berapa banyak yang kerusakannya yang jadi beban ini. Kemudian juga aktivitas pengangkatan tingkat sosial masyarakat di ibu kota baru tidak ada, tidak berjalan, tidak mendapat peningkatan lah. Jadi dampak sosial, tapi lebih kepada yang mengambil keuntungan itu yaitu tadi orang-orang yang sejatinya mereka hanya mengambil sumber kekayaan alam yang ada di situ. Baik, ini sangat menarik ya. Kalau bagaimana kita melihat keseimbangan gitu ya yang memang sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, ini ada tangan-tangan jahil mungkin Prof gitu ya. Baik dari pihak luar gitu ya, asing maupun asing ya, maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, baik itu pribumi dan pribumi. Ya, pesannya adalah bagaimana kita harus menjaga keseimbangan yang ada pada alam, karena memang kita hidup, manusia hidup itu sumber kehidupannya adalah